Di tanah Batak, ada satu istilah yang sudah dikenal sejak lama, yaitu parasun. Parasun adalah orang yang dipercaya memberi rasun, yaitu racun, kepada orang lain. Korbannya disebut sebagai orang yang kena rasun. Menurut cerita masyarakat Batak, rasun dapat dimasukkan ke dalam makanan, kopi, sirih, pinang, bahkan demban. Setelah itu korban mulai sakit. Batuk berkepanjangan, batuk darah, tubuh semakin kurus, hingga akhirnya meninggal. Cerita seperti ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun hari ini saya ingin mengajak Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa racun itu tidak ada. Racun memang ada. Ilmu kedokteran mengenal banyak jenis racun, dan sepanjang sejarah memang pernah terjadi pembunuhan menggunakan racun. Tetapi ada satu pertanyaan yang menurut saya layak kita renungkan. Apakah semua orang yang dahulu disebut kena rasun benar-benar mengalami keracunan? Mari kita lihat gejalanya. Dalam banyak cerita masyarakat Batak, orang yang disebut kena rasun biasanya mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, batuk darah, berat badan turun drastis, tubuh semakin kurus, tenaga menghilang, lalu meninggal secara perlahan. Sekarang mari kita bandingkan dengan penyakit yang kita kenal hari ini. Tuberkulosis, atau TBC. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menular melalui udara ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara dalam jarak dekat. Yang menarik, seseorang dapat terinfeksi tanpa langsung merasa sakit. Bakteri bisa berada di dalam tubuh selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum akhirnya berkembang menjadi penyakit aktif ketika daya tahan tubuh menurun. Gejala TBC aktif adalah batuk lebih dari 2 minggu, batuk darah, berat badan turun, demam, berkeringat pada malam hari, dan tubuh semakin kurus. Bukankah gejala ini sangat mirip dengan cerita tentang orang yang disebut kena rasun? Sekarang bayangkan hidup di sebuah kampung di tanah Batak 100 tahun yang lalu. Belum ada pemeriksaan dahak. Belum ada foto ronsen. Belum ada laboratorium. Belum ada antibiotik. Seseorang mulai batuk darah dan tubuhnya semakin kurus. Apa yang akan dipikirkan keluarganya? Mereka tentu akan mencari penyebab. Lalu mereka mulai mengingat. Siapa yang terakhir memberi makanan? Siapa yang memberi pinang? Siapa yang memberi demban? Siapa yang mengundang makan? Jika di kampung itu sudah ada seseorang yang sejak lama dicurigai sebagai parasun, bukankah sangat mungkin semua kecurigaan mengarah kepadanya? Padahal hari ini kita mengetahui bahwa seseorang bisa saja telah membawa bakteri TBC jauh sebelum gejala itu muncul. Artinya, ketika gejala mulai terlihat, penyebabnya mungkin sudah ada di dalam tubuh sejak lama. Inilah pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dipikirkan. Apakah mungkin sebagian orang yang dahulu dianggap kena rasun sebenarnya sedang menderita TBC yang belum dikenal masyarakat saat itu? Saya tidak mengatakan bahwa semua kisah rasun adalah TBC. Tetapi kemiripan gejalanya memang patut dipertanyakan. Sejarah juga memberi kita pelajaran penting. Sebelum tahun 1943, dunia belum memiliki antibiotik yang efektif untuk mengobati TBC. Streptomycin sebagai antibiotik pertama baru ditemukan pada tahun 1943. Setelah itu dikembangkan obat lain seperti isoniazid dan rifampicin yang kemudian menjadi dasar pengobatan TBC modern. Di Indonesia, program pengendalian TBC mulai berkembang sejak akhir tahun 1960-an dan pelayanan semakin meluas melalui puskesmas. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, strategi DOTS diterapkan secara nasional sehingga masyarakat di berbagai daerah semakin mudah memperoleh diagnosis dan pengobatan.
Hari ini obat TBC tersedia di fasilitas kesehatan pemerintah dan dapat menyembuhkan sebagian besar penderita apabila diminum secara teratur sampai selesai. Mungkin karena itulah istilah TBC semakin dikenal masyarakat, sementara istilah kena rasun semakin jarang terdengar. Kalau Anda atau keluarga mengalami batuk lebih dari 2 minggu, jangan malu. TBC bukan kutukan. TBC bukan aib. TBC bukan hanya menyerang orang miskin. Di banyak daerah pedalaman, tantangannya adalah akses menuju pelayanan kesehatan, ketersediaan makanan bergizi, kondisi rumah, dan pengetahuan tentang kesehatan. Semua faktor itu dapat memengaruhi risiko seseorang mengalami penyakit. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan. Bagaimana jika yang berubah selama ini bukan penyakitnya, melainkan pengetahuan manusia tentang penyakit itu sendiri? Bagaimana menurut Anda? Apakah sebagian kisah tentang orang yang disebut kena rasun merupakan kisah tentang penyakit yang pada masa itu belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan saling menghormati sejarah, budaya, dan fakta yang kita miliki hari ini.